Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah rabbil alamin. Para sahabat sekalian, masih dibicarakan tentang apa arti tasawuf. Kalau minggu-minggu yang lalu diterangkan dari mana tasawuf, bahasa itu banyak pendapat. Yang bagi saya katakan ini dinamai tasawuf, ini tidak dinamai tasawuf. Saya agak kurang peduli beri nama saja apa, karena ini adalah ilmu tentang kesucian. Bahasa tentang sufi asalnya dari bulu domba, dari soft, dari apa. Saya kurang peduli itu. Beri nama apa saja. Ini adalah ilmu tentang kesucian yang kemudian disebut ilmu tasawuf. Dan para pejalannya disebut orang-orang ahli sufi. Yang paling populer dinamai sufi karena pakaiannya dari kulit domba yang kasar begitu. Seperti orang yang terhina di atas bumi. Sesungguhnya kehinaan ini bukan menghinakan diri di hadapan makhluk, karena makhluk itu adalah makhluk ciptaan, sesuatu yang datang kemudian, yang baru. Tetapi dia teringat, para sufi teringat atas dirinya, dia dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia harus menjadi budak Allah sejati. Maka para sufi di dalam kehidupannya dia harus patuh karena dia merasa jadi budak. Nah, ini pengajian minggu-minggu lalu pula. Lalu tasawuf gerangan yang oleh orang-orang jahil dipertanyakan tentang sufi apa, yang saya kurang peduli sesungguhnya tadi saya katakan. Ada juga orang Islam tidak mengenal ilmu tasawuf, tidak mengenal. Banyak orang yang mengaku dirinya Islam sejati, dia berkutat di dalam ilmu syariat dengan pendapat-pendapatnya kokoh, bahkan mereka saling bertengkar, di mana para ahli tasawuf melihat yang seperti itu lelah sekali sepertinya. Masing-masing perang di media massa, di dakwah-dakwah, menggembar-gemborkan keburukan-keburukan. Tidak sadar dia telah mempertontonkan keburukan akhlaknya karena mempertahankan pendapat. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya jijik, benci melihat para sufi ini, seolah-olah ini si bid'ah. Saya hanya berbicara di minggu yang lalu, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu
apabila dia menahan diri, lalu dia membersihkan hatinya, lalu dia menekan keakuannya dan menghilangkan keakuan yang ada di dalam dirinya, sifat-sifat syaitaniyah, an-nafs, sifat-sifat haiwaniyah, maka dia sesungguhnya sudah jadi sufi. Dia tidak sadar, tetapi dia berkutat hanya di tentang pendapat-pendapat. Dia berkutat di dalam furu'. Dia berkutat di dalam khilaf. Dia berkutat di dalam ilmu kulit. Dia susah menjangkau hakikat. Lalu bagaimana gerangan tentang hakikat tasawuf yang kita dalami? Lalu bagaimana setelah hakikat tasawuf ini kita jalankan? Ilmu tasawuf ini kita jalankan dengan kokoh. Saya berkata, dan saya paling sering, dan saya terus akan mengingat-ingat diri saya, dan mengingat-ingat para sahabat sekalian. Kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan demikian, segala yang disebut tauhid tidak tercemar dengan keakuan-keakuan. Dawamu dzikri wa dawamun ubudiyah. Perbaiki peribadatan kita hingga mencapai itu sebuah ubudiyah, tidak seperti ibadat-ibadat biasa yang ala kadarnya. Kita harus memperbaiki terus-menerus peribadatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati tidak tertuju kepada yang lain, agar aku yang ada di dalam diri menjadi musnah. Itu dia tasawuf. Apalagi gerangan tasawuf? Banyak kalau kita bahasakan. Tasawuf adalah kalimat la ilaha illallah. Tasawuf. Tiada yang lain yang wajib disembah selain zat Allah semata. Murnikan kalimat tauhid ini, itu tasawuf. Bukan hanya disuruh-suruh, ayo zikir. Bukan itu. Terus kita murnikan. Tidak bertuhankan harta benda, tidak bertuhankan ketampanan, tidak bertuhankan pendapat-pendapat kita. Menghargai ulama-ulama lain. Lembut hatinya, akhlaknya akhlak yang mulia. Apabila dia berbicara, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu bukan kecongkakan. Manakala berbicara, tidak diakuinya itu adalah ilmunya, karena itu adalah nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang menahan diri, bukankah kita diajarkan untuk bersuci? Di dalam rukun Islam ada kebertahanan. Semua jenis keakuan yang ada di dalam qalb kita, di dalam dada, di dalam hati kita, diberangus. Itu adalah rukun Islam yang keempat. Syahadat, salat, zakat, puasa.
Puasa adalah menahan diri, menahan indriawi, menahan cakap-cakap hati. Sudah dalam keadaan letih, dia harus tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya sesuatu yang nyaman kita lakukan diharamkan, yang halal pun diharamkan baginya di siang hari, dan itu berlaku 1 bulan lamanya. Apa gerangannya seperti itu? Tasawuf itu menjauhkan nifak, kemunafikan, menjauhkan diri daripada kebanggaan-kebanggaan di hadapan makhluk. Kita berbangga di depan makhluk, kita menampilkan sesuatu yang gagah, menampilkan sesuatu yang alim. Ini keningnya hitam, ahli ibadah. Sepertinya paling tidak gerak badaniahnya boleh. Bagaimana dengan qalb? Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tidak bisa dinilai yang di dalam. Kalau urusan kening hitam, anak-anak kening hitam banyak sekarang. Bukan itu. Sekalipun ada tanda-tanda disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keningnya hitam begini dan begitu. Lahiriah mudah, karena itu bisa dengan anjuran-anjuran seperti di dalam hukum suci, ada di dalam syariat. Tetapi yang berbau mujahadah, menjauhi nifak, menjauhi kemunafikan, manakala berbicara tidak ingin disebut sesuatu yang lebih hebat kita oleh lawan bicara kita. Karena barang siapa kita berbicara dengan seorang sahabat, lalu kita ada nada menggurui padahal dia bukan gurunya, sesungguhnya syaitan sedang menari-nari di dalam hati. Bendera ujub, takabur, sum'ah, riya sedang berkibar di belakang kepalanya. Yang sesungguhnya kalau tidak ada kawan bicaranya, dia pergi di kesendirian, kelakuannya tidak begitu. Bisa berbicara alim, berbicara tentang ilmu yang tertinggi, tetapi urusan kedurjanaan, para sahabat sekalian, manusia bisa durjana di kesendirian. Dia menjadi baik manusia, dia menjadi alim, dia menjadi terlihat hebat, manakala di hadapan makhluk itu bukan tasawuf. Kalau tasawuf tidak peduli keseluruhannya terhadap makhluk, karena makhluk adalah sama dengan kita. Kejahatannya sama, kelemahannya sama. Kalau ada sedikit kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk kadang-kadang mengakuinya itu adalah aku, adalah aku, adalah aku. Bukan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berbuat kebaikan, Allah membuatnya baik. Kalau membuat keburukan, sebuah ketidakmampuan kita. Berarti tasawuf
membersihkan diri dari nifak. Sekali lagi, jauh dari kemunafikan. Dia beribadat apa adanya, menurut kadar kemampuannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memikirkan makhluk-makhluk di sebelahnya. Dia lakukan muraqabah, merasa selalu berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila hati tergelincir barang sedikit, datang sebuah teguran di dalam hati. Engkau tergelincir. Mengapa engkau barusan mengakui bahwa itu adalah ilmu kepunyaanmu, sedangkan Allah telah mencahayaimu dengan ilmu itu? Lalu engkau hanya jadi juru bicara saja itu untuk umat. Mengapa engkau akui segala di alam semesta ini sesuatu yang baharu, sesuatu yang diciptakan, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tidak berhak menempelkan keakuan di dalam hati. Itu kepunyaan zat Allah. Kadang-kadang seseorang berbicara, oh, Allah Ta'ala sangat kasih kepadaku, memberikan sayang kepadaku, sehingga aku diberikannya pergi berhaji, diberikannya rizki yang banyak. Menggeliat di hatinya sesuatu kebanggaan. Milik siapa gerangan itu? Dan mengapa kebanggaan menggeliat dari dalam hatimu? Itulah keakuan. Itulah dia sifat insaniah. Maka dari itu, barang siapa manusia bertasawuf, kalau berbicara ini sedang berbicara tentang hakikat tasawuf, segala geliat di dalam hati yang menyentuh keakuan dan lalu mengakuinya di dalam diri, dia jauh dari tasawuf. Tasawuf akan lebih murni, akan lebih jernih manakala dia memasuki makom tawakul namanya. Seluruhnya total keberserahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadat di dalam keadaan kesabaran. Nyaris bersih seluruh sifat-sifat insaniah. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan gembira, dalam keadaan takut, dalam keadaan terhimpit, para ahli tawakul dia tetap muraqabah dan berkait dengan zat Allah semata. Ibadahnya tiada berkurang barang sedikit, malah kualitasnya lebih tinggi. Daya jerit manusia terhimpit lebih keras karena ada di dalam keberserahan. Para sahabat sekalian, ini adalah makom yang jauh, melewati zuhud, melewati qinaah, melewati sabar, terus bertahap. Maka dari itu, tawakul yang sempurna ini adalah pintu gerbang mahabbatillah. Dia ada hub di dalam dadanya. Dia akan ridho diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sangat mengerti bahwa Allah Ta'ala sangat berkasih sayang kepada kita, lalu kita berwaspada di dalamnya, tidak ingin lepas
keterkaitan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencabut nyawa seketika. Dalam keadaan apapun, Allah sangat berhak mencabut nyawa seseorang. Bagaimana kalau hatinya sedang riya, ujub, sum'ah, takabur, angkuh, congkak, bergagah-gagah di atas bumi yang sesungguhnya tidak berhak. Para sahabat sekalian, bumi ini tidak ridho diinjak manusia congkak. Alam semesta ini sangat jijik melihat manusia congkak bergerak di alam semesta ini. Atas dasar itu, para ahli keberserahan, para ahli tasawuf, orang-orang yang membersihkan hatinya, orang-orang yang menjauhkan daripada keakuannya, menekan keakuannya, orang-orang yang terus-menerus di dalam kehidupannya bagai berpuasa di bulan Ramadan. Perhatikan, hidup kita 1 tahun, Islam mewajibkan paling tidak yang fardu, yang wajib 1 bulan ditekan keakuannya. 1 bulan orang Islam disucikan untuk bersuci agar segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketauhidan menjadi tegak. Perhatikan kehidupan kita orang Islam. Di dalam 12 bulan, 1 bulan yang halal pun diharamkan di siang hari. Dia menolak segala macam yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan jasmaniah. Itulah dia saum di bulan Ramadan. Bagaimana memperbanyak saum di hari-hari biasa? Contohlah Nabi. Jangan sampai kita berbicara, oh engkau bid'ah. Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak ada contohnya seperti itu. Bid'ah. Oh kamu finnar, merasa paling benar. Dia tidak berpuasa sunat banyak seperti Nabi. Jangan-jangan finnar yang seperti itu, yang tidak berpuasa banyak, menghilangkan keakuan, menjauhi dari yang halal-halal. Kalau yang haram dijauhi, orang umum bisa pula, tetapi kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang di dalam mujahadah ini. Maka agar menang di dalam pertempuran, di dalam mujahadah ini, asupannya dikurangi, makanannya dikurangi agar dia letih. Kalau jahat tidak terlalu jahat dia, dan dia mampu menahan makanan. Bagaimana di dalam kehidupan ini? Bagaimana menyikapi alam semesta ini sesungguhnya? Nahan makan saja tidak bisa, apalagi menahan yang lain, yang macam-macam di atas bumi ini ada, dan semua menyenangkan badannya. Para sahabat sekalian, hafalkan dan lihat itu. Ini dia tasawuf. Tasawuf adalah bertahan dari yang halal, dari yang haram-haram, harus bertahan. Termasuk bertahan dari yang halal-halal. Karena kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Orang-orang bertasawuf memperpendek angan-angan dengan mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angan-angan yang menjadi pendek.
Dia mengerti bagaimana menyikapi alam semesta yang kotor ini, tempat kita hidup ini. Manusia keluar rumahnya saja, berbagai macam perdosaan mudah. Kita keluar tanpa terkait hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang didengar, banyak yang dilihat, yang semuanya menjadikan ghaflah, menjadikan lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan berzikir sebanyak-banyak berzikir. Bahkan kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lalu bagaimana kita harus bertasawuf? Apalagi orang-orang yang mencibir ilmu tasawuf. Jadi saya katakan, apabila orang-orang yang mencibir ke dalam ilmu tasawuf ini, hilangkan cibiranmu kepada orang yang beribadah, yang bersyahadah, yang mengikuti syariat. Dia tidak benci, dia tidak ghaflah, dia bertahan membersihkan hatinya, dia menjauhkan kemunafikan di dalam diri. Dia serahkan seluruhnya total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah total, saya katakan. Saya sedikit memberi contoh tentang bedanya penakut, manusia penakut, dan berserah. Seseorang memasuki ke dalam pertempuran, tiba-tiba terkepung oleh musuh, disergap, disuruh melepaskan senjatanya. Bagaimana perasaannya orang dalam keadaan seperti itu? Segala pun dibaca, segala doa dilantunkan. Dia mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala saat itu. Lalu dia selamat. Benarkah dia berserah? Orang-orang yang berserah diri, orang-orang para ahli tawakul, tidak ada perubahan di dalamnya. Penakut, dia akan panik. Manakala beribadat tidak di dalam todongan senjata, dia ibadatnya ngawur, semaunya saja. Para ahli tawakul, ibadatnya bagai moncong senjata dihadapkan kepadanya. Ada takut, ada khauf, ada rasa malu, hayat, ada daya harap, roja. Ya Allah, beri aku kasih sayang, ya Allah. Bukan takut dengan moncong senjata tadi, lalu dia berdoa, sama sekali tidak akan khusyuk dia. Karena menjadikan hatinya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena moncong senjata, bukan karena mujahadah yang dihasilkan oleh mujahadah, dihasilkan oleh riyadah, dan itu permanen ada di dalam dirinya. Hanya zat Allah semata. Ini dia bedanya. Yang tadi dia penakut, yang ini aslinya peribadatan yang sebenarnya. Hasilnya apa? Dan hasil mujahadah menghasilkan ketakutan yang amat sangat. Ada malu, ada roja, daya harap. Harap ingin berdekat terus dengan Allah saja. Karena di dalam sepanjang kehidupannya, dawamu dzikri, dia kaitkan hatinya, dan dia terus menerus dalam keadaan muraqabah, diawasi.
hidupnya, tidurnya, geraknya, nafasnya. Dia merasa seluruhnya gerakan-gerakan hatinya adalah di dalam penelitian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang sebenarnya seperti itu. Barang siapa melakukan seperti itu, dia bertasawuf. Karena dia jauh dari ghaflah. Dia jauh dari kemunafikan. Dia terus menerus dalam keadaan keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus menerus dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kemudian ada memang di dalam aurat-aurat, di dalam zikir-zikirnya, tahapan-tahapan berupa beberapa muraqabah. Entah muraqabah atas ayat-ayat Al-Quran, entah muraqabah tentang hakikat sholat, hakikat Ka'bah, macam-macam. Semoga para sahabat-sahabat semua, apa yang saya katakan dan termasuk saya sendiri, semoga kita mampu melaksanakan itu. Mampu terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melepaskan diri daripada keakuan-keakuan, agar tauhid menjadi jelas, tauhid menjadi genap. Setelah kita tidak bertuhankan pendapat kita, tidak bertuhankan kepada terkait apa-apa yang ada di atas bumi ini. Semoga Allah memberikannya kepada kita, dan semoga Allah mensucikan kita semuanya sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.